بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ngilmu sekalian, wow, jumpa lagi ya sore hari ini di program kesayangan kita, Ramu Ramadan Ngilmu. By the way, karena besok ya lebarannya. Besok ya. Besok kan. Bener kan, besok pada lebaran. Udah pada mudik belum? Udah, ini barangkali dengerinnya ada yang sambil lagi di mobil, ada yang lagi sambil di bus, ada yang sambil lagi di kereta api, atau lagi pokoknya kalian lagi berkendaraan umum untuk menuju rumah keluarga ya. Pokoknya Eja doain semoga selamat sampai tujuan. Kenapa kok tiba-tiba ngomongin mudik, Kak Reza? Karena memang ada hubungannya dengan tema kita sore hari ini. Nah, tentang apa tuh temanya? Ntar dulu, aku mau sapa-sapa dulu sama ustadzku yang the best ya. Ada Ustadz Dr. Musthory Ahmad BSH MSI. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz nggak mudik, Ustadz? Insya Allah akan mudik. Oh, insya Allah akan mudik. Akan mudik. Akan mudik ya Ustadz ya. Ini kita ngomong agak serius ya, insya Allah akan mudik. Baiklah pemirsa tuh kan, sahabat ngilmu dimanapun berada. Di sini tuh nggak boleh nyebutin pemirsa, harus nyebutinnya sahabat ngilmu. Karena memang kita sedekat itu ya para sahabat-sahabatku ya kan. Tadi di awal kita sudah sama-sama mendengarkan qori kita, yaitu Yahya Ayas Bakhobazi yang membacakan surat Qasas ayat 77. Nah, tentang apa tuh? Nah, pastinya tentang berhubungan dengan mudik. Oh iya, emang mudik ada berhubungannya di Quran. Nah, coba kita akan tanya dulu nih sama Pak Ustadz. Pak Ustadz, temanya adalah mudik yang sesungguhnya. Nah, ini kumaha bagaimana Pak Ustadz? Baik ya, sudah siap ya Pak Ustadz ya? Sudah siap ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tidak lupa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan banyak-banyak memujinya atas segala nikmat dan karunia yang Allah limpahkan kepada kita semuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menggolongkan kita sebagai hamba-hambanya yang senantiasa bersyukur. Amin. Sahabat Ramu yang sama-sama mengharapkan maghfirah Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari-hari ini dan beberapa hari ke depan menjelang Hari Raya Idul Fitri, jika kita lihat kembali kondisi jalan raya, tentunya akan kita dapati sangatlah berbeda dengan hari-hari sebelumnya. Betul. Inilah fenomena arus mudik yang ditandai dengan bertambahnya volume kendaraan di jalan-jalan raya. Dan ini merupakan salah satu pemandangan yang dapat kita saksikan bersama di setiap tahunnya. Khususnya di penghujung bulan Ramadan. Mudik merupakan istilah yang sudah dikenal bersama oleh rakyat Indonesia ini, yang memiliki arti pulang kampung menjelang Ramadan, menjelang Hari Raya Idul Fitri atau Lebaran.
Tradisi mudik ini menunjukkan bahwa pada hakikatnya setiap orang selalu merindukan pada asal muasalnya. Selalu merindukan pada keluarganya yang berada di kampung halamannya. Baik. Selalu merindukan pada tanah kelahirannya. Meskipun terkadang seseorang telah mencapai kesuksesannya yang luar biasa di tanah perantauannya. Berbagai fasilitas kehidupannya pun telah ia miliki dengan sedemikian rupa. Tapi keinginan untuk bernostalgia dengan masa lalunya adalah sesuatu yang selalu ada pada dirinya. Yeah. Oleh karena itu tidak heran jika kita menyaksikan banyak orang melakukan segala cara agar dapat berkumpul bersama keluarganya Betul. di hari raya Idul Fitri. Betul. Berbagai bekal pun dia siapkan dengan sedemikian rupa. Betul. Mulai dari kendaraan yang memadainya, Betul. perbekalan untuk selama di perjalanan, Betul. hingga oleh-oleh yang ia bawa untuk sanak keluarganya di kampung halamannya. Mudik mengingatkan kepada manusia bahwa pada hakikatnya segala sesuatu akan kembali pada asal. Dari fenomena mudik inilah kita dapat mengambil satu pelajaran yang begitu penting bagi kita semuanya. Bahwa kita selaku manusia agar kita mempersiapkan diri untuk perjalanan yang begitu panjang menuju kampung halaman yang sesungguhnya, yaitu kampung akhirat. Yeah. Dan ini merupakan perjalanan yang pasti dialami oleh setiap manusia. Betul. Jika untuk mudik ke kampung yang hanya beberapa saat, kita menyiapkan bekal yang begitu banyak. Kita menyiapkan bekal agar kita dapat menikmati perjalanan. Begitu juga sesampainya kepada tempat yang dituju, kita dapat menggunakan bekal itu untuk selama di tempat mudik itu sendiri. Betul. Betul. Maka bagaimana dengan persiapan kita untuk menghadapi perjalanan yang begitu panjang dan yang abadi? Perjalanan yang tidak ada batasnya. Karena itu adalah kita menuju kepada kampung abadi, yaitu kampung akhirat. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesempatan kepada kita untuk hidup di dunia ini agar kita lebih bersiap-siap diri untuk mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya mungkin untuk perjalanan yang begitu panjang ini. Betul. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wabtaghi fima atakallahu ad-daral akhirah." Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, carilah dari apa yang telah kami anugerahkan kepadamu untuk kehidupan akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya, akan tetapi janganlah engkau lupakan bagianmu untuk kehidupan di dunia. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, dan berbuat baiklah kepada manusia sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Wala tabghil fasada fil ardh, dan janganlah berbuat atau melakukan suatu kerusakan di muka bumi ini. Innallaha la yuhibbul mufsidin, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi ini. Di bulan Ramadan ini kita selalu mengingatkan diri kita sendiri agar senantiasa beramal solih, memperbanyak amalan-amalan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semuanya sebagai bekal perjalanan nanti menuju akhirat. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita agar senantiasa melihat dan memperhatikan bekal apakah yang sudah kita lakukan dan siapkan untuk menuju hari akhirat nanti. Betul. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullah." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaknya setiap jiwa memperhatikan
apa yang sudah diperbuatnya untuk hari esok. Betul. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang engkau kerjakan. Di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita semuanya agar senantiasa memperhatikan bekal apakah yang sudah kita siapkan untuk kepulangan kita menuju akhirat nanti. Betul. Dan di ayat ini juga Allah memerintahkan kita untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan perintah untuk bertakwa dalam ayat ini disebutkan sebanyak 2 kali. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya perintah dalam ayat ini. Kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala karena sesungguhnya takwa inilah merupakan sebaik-baik bekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Betul. Dan di akhir kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kekuatan kepada kita semuanya, agar kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya, sehingga kelak Allah mengumpulkan kita di dalam surganya. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tema yang asik ya, tema yang asik untuk dibahas. Kita kan selama ini kalau mau lebaran, ya puasa Ramadan tuh yang dipikirin adalah mudik. Tapi sebenarnya untuk konotasi mudik yang sebenarnya itu sebenarnya kita akan semua orang akan mengalami mudik yang sebenarnya, yaitu nanti saat kita sudah pulang ke akhirat nanti ya, seperti itu. Jadi buat yang selama ini hanya ya kita harus seimbang lah. Makanya antara dunia dan akhirat itu memang harus seimbang. Baik. Di dunia kita mudik ya mudik dari satu kota ke kota lain ya kan, yang mungkin yang merantau misalnya yang di Jakarta, mereka pulang ke Garut lah, pulang ke kampung halaman ya, misal seperti itu. Tapi untuk kita semua, untuk pukul rata seluruh umat muslim Indonesia, seluruh makhluk hidup yang ada di dunia ini pasti nanti kelak akan mengalami mudik yang sebenarnya, yaitu saat kita meninggal dan nanti akan berkumpul di alam akhirat nanti. Seperti itu ya, sahabat ngilmu ya. Jadi paham ya, jadi mudik itu ada mudik yang sebenarnya tuh. Mudik yang sebenarnya itu nanti kalau kita mudik ke alam akhirat, kalau kita sudah meninggal nanti. Seperti itu ya. Baiklah Pak Ustadz, terima kasih untuk tausiah yang luar biasanya. Sekarang sudah ada 2 pertanyaan dari sahabat ngilmu yang siap akan Eja bacakan sore hari ini. Ya, yang pertama ini dari Mas Nabil yang bertanya tentang bagaimana sikap kita terhadap kehidupan dunia dan akhirat. Sikap kita terhadap kehidupan. Nah, itu kita harus gimana tuh Pak Ustadz? Apakah mikirin dunianya terus gitu ya? Atau aduh udah di dunianya udah gue capek sama dunia, gue mikirin Akhirat terus gitu. itu ya. Baik. Ya, Gimana Pak Ustadz? Baik. Kita selaku umat manusia tentunya tidak lepas daripada kehidupan dunia ini. Betul. Karena tentunya dalam kehidupan dunia ini kita membutuhkan yang dapat kita jadikan sebagai wasilah untuk meneruskan kehidupan kita ini. Betul. Makanya dalam hal ini sikap kita terhadap dunia dan akhirat adalah imbang. Kita tidak juga terlalu dan hanya fokus kepada dunia kemudian melupakan akhirat. Begitu juga tidak hanya fokus kepada akhirat lantas melupakan dunianya. Bahkan dalam ayat yang tadi kita bacakan bersama, yaitu wabtaghi fima ataakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Carilah untuk kehidupan dunia. Akan tetapi kata Allah, janganlah engkau melupakan bagianmu kehidupan di dunia ini. Bahkan lihat bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengarahkan kita untuk berbuat di dunia ini, baik itu untuk kehidupan dunia ataupun kehidupan akhirat. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "I'mal lidunyaka ka'annaka ta'isu abadan." Artinya, bekerjalah untuk dunia seakan-akan engkau hidup selamanya. Artinya, ketika kita bekerja, maka dituntut di situ kita untuk bersungguh-sungguh menjalankannya. Seakan-akan apa kata Rasulullah? Kita hidup selamanya. Bagaimana? Ketika seseorang merasa dirinya akan hidup beribu-ribu tahun, akan hidup selamanya,
maka dia terus mencari dan mencari untuk bekal hidup di dunia itu sendiri. Betul. Kemudian kata Rasulullah, wa'mal li akhiratik ka'annaka tamutu ghadan. Beramallah untuk kehidupan akhirat seakan-akan engkau akan mati besok hari. Iya. Nah, artinya apa? Dalam melaksanakan amalan-amalan yang bersifat akhirah, disitulah kita dituntut untuk bersungguh-sungguh juga. Bayangkan, ketika kita mengetahui bahwa ini adalah Ramadan terakhir kita. Betul. Bagaimana kita menghadapinya? Tentu kita akan menggunakannya, menjalankannya dengan sungguh-sungguh. Betul. Bayangkan kalau kita mengetahui bahwa hari ini adalah hari terakhir. Bagaimana ibadah kita? Tentu kita akan melaksanakan dan melakukannya dengan khusyuk karena hanya Allah kepada Allah, karena kepada Allah Subhanahu wa taala. Khusyuk karena Allah Subhanahu wa taala. Betul. Itulah sikap kita terhadap kehidupan dunia dan akhirat adalah imbang. Iya. Kita melaksanakan kehidupan dunia ini dengan baik, juga untuk akhirat kita harus lebih baik juga. Betul. Itu Seperti kira-kira itu ya, Pak Ustadz, yang jawaban untuk Iya tadi pertanyaan untuk itu. Mas Nabil ya. Jadi seperti itu ya. Kita tuh kadang itu yang kita suka tidak adil tuh itu. Kita Baik. tidak imbang ya Pak Ustadz ya. Betul. Kita nggak imbang. Kita hanya kayak kita mikirin aduh udah dunia mulu yang kita nanti pada saat kalian sudah capek dengan dunia, kalian akhirnya ninggalin dunianya, kalian fokus di akhirat, terus akhirat dan akhirnya nggak imbang. Dua-duanya tidak seimbang. Jadi alangkah baiknya apa-apa itu harus yang balance, yang seimbang saja, yang nggak apa istilahnya mau 50-50 deh kamu bagikan ya, kamu bagi akhiratnya 50, dunianya 50, supaya pasti tujuannya juga nanti kalau dunia kamu misal kamu diberikan kelebihan di dunia ya Pak Ustadz ya, misal kamu diberikan kamu akan merasa saya harus bersedekah, kamu akan pandai, kamu akan bisa menjadi orang yang murah untuk berbagi, murah bersedekah dan lain sebagainya. Itu adalah salah satu contoh yang seimbang ya Pak Ustadz ya. Seperti itu ya. Baiklah Pak Ustadz, terima kasih untuk Mas Nabil. Semoga bisa ini ya Mas Nabil ya, diterapkan ya Mas Nabil ya. Kemudian yang kedua ini datangnya dari Bapak Ical yang bertanya tentang bekal apa yang harus kita siapkan untuk mudik yang sunnah. Ini buat bekalnya nih Pak Ustadz. Bekalnya ya. Oke. Yang sesungguhnya nih Pak Ustadz. Baik. Tadi telah kita jelaskan bahwa mudik yang sesungguhnya adalah mudik ke alam akhirat. Betul. Gitu. Maka bekal yang perlu kita siapkan dari sejak sekarang ini adalah tentunya ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketakwaan ini mencakup amal salih kita, perbuatan baik kita, semua yang bentuknya adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, dan juga di samping amalan-amalan yang kita perbuat juga kita menghindari daripada larangan-larangan yang Allah Subhanahu wa taala larang untuk kita lakukan di dunia ini. Betul. Artinya untuk menghadapi mudik yang sesungguhnya ini perlu bekal yang namanya takwa. Bahkan takwa ini adalah sebaik-baik bekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Betul. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tazawwadu", berbekallah, fa inna khairaz zadi taqwa. Karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah bekal yang sesungguhnya yang harus kita siapkan di dunia ini dalam rangka menyiapkan untuk perjalanan yang begitu panjang ke akhirat nanti, yaitu senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu ya, buat Pak Ical tuh tadi seperti itu ya Pak Ical ya. Jadi kita tuh bekal utamanya tuh bukan kayak apa sih orang ngomong, oh kita harus ngumpulin gini, kita harus ngumpulin ini itu, enggak seperti itu ya. Kalian harus kita harus mempertebal ya, kita harus apa namanya ini, menjaga, memperkuat ketakwaan kita ya.
Karena memang ya mau apapun itu ya yang kalau kita mau seimbang ya bekalnya seperti itu ya. Jadi jangan mikirnya kayak nanti cuman sholat doang, sholat tapi sedekah enggak ya kan, terus jahat sama orang dan lain sebagainya itu. Jadi kita harus mengerti dulu basicnya itu takwa itu seperti apa, yaitu menjauhi melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Seperti itu ya. Semoga ini bisa kita terapkan semua ya, untuk terkhusus tadi untuk Pak Ical yang sudah bertanya, dan untuk semua sahabat ngilmu yang sudah lagi nonton atau yang lagi streaming dimanapun kalian berada. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba Allah yang selalu bertakwa ya, yang selalu bisa menjalankan semua perintahnya Allah dan menjauhi segala larangannya. Insya Allah mudah-mudahan kita dipilih Allah menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Amin. Insya Allah. Baiklah Pak Ustadz, terima kasih banyak untuk sore hari ini tausiahnya, kemudian jawaban-jawaban untuk pertanyaan yang diberikan kepada dari sahabat ngilmu juga luar biasa sekali. Terima kasih ilmunya. Sekarang kita akan sama-sama mendengarkan doa. Kita akan berdoa bareng-bareng sama Pak Ustadz. Ya, mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan dan didoakan mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Silakan Pak Ustadz. Baiklah sahabat Ramu yang sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Di akhir kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kesehatan, amin, baik lahir ataupun batin, amin, sehingga kita dapat melaksanakan ibadah-ibadah yang Allah perintahkan kepada kita semuanya. Amin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, masya Allah, masya Allah, masya Allah. Kita sudah ada di penghujung Ramadan ya. Ini hari yang sedih sekaligus kita juga gembira karena besok kita akan merayakan Hari Raya Idul Fitri. Tuh ya. Jadi buat kalian semua, Reza secara pribadi ya mengucapkan mohon maaf lahir dan batin ya. Mudah-mudahan kita semua selalu Allah berikan rahmatnya dan kemudian kita bisa saling memaafkan. Buat kalian semua sahabat ngilmu yang udah selalu nonton acara ini ya, dari mulai awal sampai sekarang, Eja secara pribadi mengucapkan banyak terima kasih. Semoga acara ini bisa menjadi acara yang berlanjut ya. Mudah-mudahan tahun depan kita akan jumpa lagi. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, ada bahasan-bahasan yang mungkin menyinggung atau kurang berkenan di hati kalian semua. Semoga itu semua bisa menjadi maklum adanya karena tujuan kita hanya memberikan ilmu untuk kalian semua. Dan mudah-mudahan ilmu yang kita sampaikan juga bermanfaat untuk kalian semua. Pak Ustadz, saya ucapin mohon maaf lahir dan batin ya Pak Ustadz ya kalau ada salah-salah ya Pak Ustadz ya. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Buat kalian semua ya, buat semua tim Ramu terima kasih ya, terima kasih. Mohon maaf lahir dan batin untuk Kak Ayu, Kak Kikil, Iqbal, Gilang, buat Nabil, Kak Ega, Raffi, semuanya. Terima kasih banyak yang sudah selalu support acara ini. Ya, mudah-mudahan tahun depan kita jumpa lagi. Oke? Insya Allah nanti jam-jamnya mah nanti aja ya kan. Pokoknya insya Allah mudah-mudahan kita jumpa lagi tahun depan. Oke, dari Reza, sekali lagi terima kasih, terima kasih, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit ya, dadah. Assalamualaikum. Salatullah, salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah.